Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Nah, kita sampai pada tema 2, subtema 1. Tema 2-nya persatuan dalam perbedaan dan subtema 1 rukun dalam perbedaan. Sekarang kita lanjutkan materi IPS-nya. Yang akan kita bahas di sini adalah makna proklamasi bagi bahasa Indonesia, kemudian penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masuk di IPS KD 3.2, yang mana apa yang kita pelajari akan mencakup hal-hal yang ada di dalam box-box yang ada di slide pertama ini. Nah, baik, ini adalah isi dari proklamasi. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita belajar dengan KD 3.2 di materi IPS yang intinya adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya, modern itu artinya kemajuan ya. Jadi kemajuan bangsa Indonesia itu dimulai dari atau diawali dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita mulai ujung tombaknya dari sini ya. Jadi di sini adalah awal dari modernisasi bangsa Indonesia. Kenapa menjadi awal? Karena bangsa yang terjajah tidak mungkin akan mengalami kemajuan ya, karena terus berada di dalam tekanan. Jadi di sini awal dari modernisasi bangsa Indonesia memang berawal dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dalam 5 hal ini ya. Yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian, proklamasi ini juga merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Lalu pengakuan dari dunia luar. Jadi dari proklamasi ini Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Lalu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kemudian proklamasi ini juga sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Baik, kita bahas satu persatu. Kalian bisa melihat buku kalian di halaman 78. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Bagaimana makna proklamasi kemerdekaan ini hingga menjadi tanda lahirnya bangsa Indonesia? Ya, seperti kita tahu ya, peristiwa ini memang menjadi sebuah peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran negara Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang terbebas dari penjajahan bangsa asing. Jadi kalau dijajah itu pasti berada di dalam tekanan dan tidak bebas. Ini namanya bebas berarti merdeka ya. Merdeka berarti bebas dari segala macam tekanan. Penderitaan rakyat yang selama berada dalam masa penjajahan membuat bangsa Indonesia itu kemudian bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Memang dijajah itu tidak enak, isinya hanya penderitaan saja. Selain itu, kemerdekaan memang merupakan hak semua bangsa. Jadi semua bangsa ini berhak untuk merdeka. Oleh karenanya, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan tersebut. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa dijajah seharusnya ya, karena memang kemerdekaan ini hak semua manusia, hak semua bangsa.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini adalah tanda lahirnya bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945. Kemudian makna yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ya, setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, ini barulah para pejuang bersatu padu yang sebelumnya berjuangnya sendiri-sendiri secara kedaerahan. Kemudian pada peristiwa Sumpah Pemuda akhirnya dapat bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau masih bersifat kedaerahan masih susah. Misalnya di Jawa berjuang sendiri, di Kalimantan berjuang sendiri, ini kurang tidak bisa mewujudkan kemerdekaan dengan cara sendiri-sendiri. Jadi harus berjuang bersatu padu bersama-sama dan terwujud diawali dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya sudah ada kegiatan-kegiatan sebelumnya ya dengan persatuan para pemuda yang kemudian lebih bersatunya lagi ini pada tahun 1928 dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Saat itu kemudian benar-benar menggelora pada saat Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II dengan dijatuhkannya 2 bom nuklir di Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Indonesia pada waktu itu menjadi terpecah menjadi 2 golongan ya, golongan para pejuang yang sudah berusia tua dan masih muda atau golongan muda, sementara yang tua disebut golongan tua. Nah, saat Jepang kalah itu terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya semakin menyusun strategi bagaimana supaya kita bisa merebut kemerdekaan ini dari kekosongan yang terjadi pada kekuasaan Jepang yang menguasai Indonesia karena jatuhnya 2 bom nuklir. Ya, sambil terus berjuang tidak hanya mengandalkan jatuhnya bom nuklir, tapi itu memang atas berkat rahmat Allah bomnya jatuh di Jepang, yang mana Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada saat itu juga terjadi perbedaan pendapat antara para golongan muda dengan golongan tua. Yang muda ini mendesak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang termasuk golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di sisi lain, golongan tua ini tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah antara rakyat Indonesia karena mungkin perbedaan ide, yang satu ingin begini, yang lain ingin hal yang lain lagi ya. Akhirnya demi kemerdekaan bangsa Indonesia, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keduanya sepakat untuk menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Ya, apabila tidak ada yang mau mengalah, satu ingin tetap begini, yang lain tetap begitu, mungkin naudzubillah ya, jangan sampai terjadi mungkin kemerdekaan ini belum kita raih ya. Jadi kita harus tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan ini, bukan setelah merdeka terus kemudian ya sudahlah bertengkar lagi ya, tidak. Nanti bisa mengancam kemerdekaan ini sendiri ya. Jadi tetap harus dipertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada yang boleh memaksakan kehendaknya, harus lebih mengutamakan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, setelah menandai lahirnya
bangsa Indonesia, kemudian puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang ketiga adalah pengakuan dari dunia luar. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara luar sebagai negara yang merdeka. Merdeka artinya sejajar dengan negara lain ya, tidak dipandang rendah oleh negara lain. Nah, kemudian negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Kemudian pengakuan kemerdekaan Indonesia ya diakui juga disusul oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Jadi Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa sebuah negara dikatakan merdeka apabila diakui secara yuridis dan de facto. Jadi untuk mendapatkan pengakuan secara de facto ini harus diakui oleh negara-negara lain. Jadi dengan pertama diakui oleh Mesir, kemudian diakui oleh negara-negara lain juga seperti Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Tidak hanya ada wilayahnya dan ada bangsanya, misalnya hanya secara yuridis saja itu belum bisa diakui. Jadi harus diakui juga oleh bangsa lain secara de facto. Kemudian yang keempat adalah makna dari kemerdekaan ini adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Seperti yang kita tahu tadi ya, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, golongan muda ini tidak ingin golongan tua dipengaruhi oleh Jepang. Jepang memang awalnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Nah, hal ini dikarenakan supaya nantinya kemerdekaan Indonesia ini tidak dikatakan sebagai pemberian dari bangsa asing, karena ini memang benar-benar atas berkat rahmat Allah dan benar-benar bangsa Indonesia ini memiliki tekad untuk berjuang dengan saksi para pahlawan dan segala perjuangan dari para pemuda di Indonesia. Memang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian bangsa asing dengan jatuhnya bom nuklir. Sama sekali tidak benar ya, karena Indonesia ini benar-benar berniat untuk merdeka. Banyak sekali pahlawan yang telah gugur dalam perjuangkan kemerdekaan dengan tekad dan semangat, dengan adanya Sumpah Pemuda juga, dan di puncaknya adalah menyatakan kemerdekaannya dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi tidak ingin dicampuri Jepang ini, karena Indonesia tidak ingin dikatakan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil pemberian bangsa asing. Jadi ini benar-benar bukti kemandirian bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang terakhir, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi dari proklamasi kemerdekaan ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk bersikap di dunia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Jadi di sini bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan banyak yang berhasil akhirnya merdeka setelahnya. Kemudian bangsa Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Non-blok berarti tidak berpihak baik kepada blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian
Dari gerakan non-blok ini, maka Indonesia memilih sikap netral terhadap bangsa-bangsa di dunia, tidak memihak ke pada blok barat maupun blok timur. Jadi kita bisa bekerja sama dengan semua bangsa baik di blok barat maupun blok timur. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh menekan bangsa lain. Satu bangsa tidak boleh menekan bangsa lain karena kemerdekaan ini adalah milik seluruh umat ya. Nah, demikian kemerdekaan ini adalah seluruh bangsa ini berhak untuk merdeka. Tidak ada yang berhak sebenarnya untuk menekan bangsa lain. Satu bangsa tidak boleh menekan bangsa lain. Ini inti dari gerakan non-blok yang netral ya, bisa bekerja sama dengan bangsa manapun untuk mewujudkan perdamaian dunia. Damai berarti bersatu, tidak terjadi pertumpahan darah ataupun pertikaian. Ya baik, setelah itu kita mendapatkan beberapa catatan di sini. Yang pertama, setelah proklamasi bangsa Indonesia ini harus tetap mempertahankan kemerdekaan. Ya tentu karena memang kemerdekaan ini penting bagi bangsa Indonesia yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Ya, jadi kita harus tetap mempertahankannya dengan cara yang mempertahankannya dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dalam, karena memang ancaman itu pasti akan selalu datang untuk merongrong kemerdekaan ini. Jadi harus tetap dipertahankan, dijaga, dan kita juga harus terus berjuang untuk kemajuan bangsa sehingga Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Catatan yang kedua, proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya persamaan harkat derajat bangsa Indonesia di dunia. Jadi bentuk harkat derajat tersebut adalah mendapat pengakuan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan bangsa lain sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian yang ketiga, para pemuda menginginkan kemerdekaan Indonesia bebas dari pengaruh asing. Ini menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia ya. Menunjukkan bahwa perjuangan ini benar-benar murni hasil kemerdekaan ini benar-benar murni hasil dari perjuangan Indonesia, bukan hasil dari pemberian asing, bukan hasil dari karena adanya bom nuklir yang dijatuhkan oleh sekutu, tetapi kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan benar-benar murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan catatan yang keempat. Di sini kita mendapatkan bahwa pada saat Perang Dingin, keputusan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang netral dan tergabung dalam gerakan non-blok ini sudah tepat, karena Indonesia ini terletak di posisi silang, dan lebih tepat kalau Indonesia bersikap netral, dan memang sikap netral ini seharusnya dilakukan oleh semua bangsa ya, karena dengan begini maka Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak dari blok barat maupun blok timur, dan memang semua bangsa ini berhak untuk merdeka, dan bersatu itu berarti mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga kepentingan bersama dari masyarakat di dunia ini lebih diutamakan, bukan kemudian hanya condong pada salah satu pihak saja. Kemudian karena Indonesia ini juga dengan masuknya Indonesia ke dalam gerakan non-blok ini membuat Indonesia bebas dalam bersikap. Kemudian yang kelima, sebagai pelajar sudah selayaknya memaknai maksudnya ya, sebagai pelajar sudah selayaknya memaknai peristiwa proklamasi ini sebagai ujung tombak atau sebagai awal untuk terus berjuang dengan cara ya, kalau pelajar berarti
dengan cara belajar giat, terus mengisi kemerdekaan dengan belajar giat agar dapat memajukan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bagian B, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari yang diterapkan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, penerapan di lingkungan rumah, ini contohnya adalah saling menghormati dan menghargai anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Lalu mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, kemudian rajin membantu orang tua. Nah, kalian selama pandemi di rumah rajin membantu orang tua atau justru menyusahkan? Harusnya rajin membantu orang tua ya. Kemudian di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkannya dengan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Meskipun sekolah kalian berpindah ke rumah, seharusnya tetap menjaga semangat untuk tetap giat belajar. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Ya baik, karena memang upacara benderanya belum diadakan lagi karena pandemi COVID. Ya tidak apa-apa ya. Selanjutnya, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Memang yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu adalah dasar yang mana kita harus bersikap sesuai dengan yang ada di dalamnya. Apabila kita melanggar segala hal yang tertuang di dalam undang-undang, maka kita disebut sebagai masyarakat yang melanggar hukum. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Karena semua kegiatan pramukanya semasa pandemi ini diganti di online, ya kalian ikuti online-nya saja. Kemudian toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama, misalnya meskipun chat di WA, meskipun di medsos, kita harus memakai bahasa yang baik juga untuk tetap menjaga toleransi dengan teman, karena sekarang kita tidak hanya satu daerah, tidak ada satu lembaga, tidak hanya satu sekolah, tetapi karena di media sosial itu sudah bisa mencakup seluruh masyarakat di dunia. Jadi kita bisa bertemu dengan siapa saja di belahan dunia manapun, misalnya dari Facebook saja atau dari Instagram atau media-media lainnya. Kita bisa melihat berbagai hal dan berkomentar di seluruh penjuru dunia ya. Jadi harus tetap menjaga toleransi. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat, di kerjasama. Ini penerapannya ya, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, karena kemarin biasanya ada lomba-lomba, sekarang tidak. Ya kita terapkan dengan cara yang lain, yaitu dengan terus semangat belajar untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk terus mengisi kemerdekaan. Kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa, berarti tidak ada pertikaian. Jangan memantik pertikaian juga karena merasa lebih dewasa, misalnya bersikap semena-mena kepada adiknya, itu juga tidak boleh. Ya, bagaimana adiknya bisa menghormati kakaknya apabila kakaknya juga tidak bisa menyayangi adiknya. Kemudian
Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Sudah jelas. Kemudian mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, kalian kalau sebagai pelajar ya berarti belajar dengan giat supaya dapat menjadi benteng yang kuat bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan lancar. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Efek dari penerapan makna proklamasi bagian B, kita mendapatkan satu catatan di sini bahwa setelah merdeka kita tetap harus berjuang untuk kemajuan bangsa dalam berbagai bidang yang kita mampu. Nah, ini sebagai contohnya perjuangan Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad di cabang olahraga bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan di tingkat internasional. Nah, prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa dan hal ini sudah sepatutnya ditiru ya. Mereka mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang sampai meraih prestasi di tingkat internasional. Nah, ini semangatnya yang harus kita tiru. Ya, misalnya pelajar ya berarti semangat dari Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad ini bisa kita tiru untuk terus berprestasi meskipun di masa pandemi dan belajar di rumah. Baik, sekian anak-anak pelajaran hari ini. Nanti soal-soalnya atau latihan soalnya bisa kalian lihat di tempat biasa ya di Schoology. Sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu datang dari saya sendiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.